Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqar rasul karim, walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah, hidayah dan juga kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita kembali bermuajahah dan alhamdulillah masih istiqomah menjalankan aktivitas ibadah salat maghrib berjamaah. Kita niatkan i'tikaf sampai waktu Isya, dan di dalam sela-sela i'tikaf kita akan melakukan kajian fikih muqaranah. Insyaallah tema yang akan kita bahas dalam kesempatan ini tentang fikih zikir. Fikih tentang zikir ya. Zikir itu bisa bermakna mengingat, bisa juga bermakna menyebut. Jadi kalau menyebut kita, yaitu namanya juga zikir. Kalau misalkan kita tidak boleh menyebut tapi hanya bisa dengan mengingat, itu juga adalah zikir. Seperti halnya di kamar mandi. Di kamar mandi itu kita tidak boleh zikir dalam pengertian menyebut ya, atau melafazkan. Di kamar mandi misalkan Allahu Akbar, Subhanallah misalkan, nggak boleh ya. Tapi di kamar mandi kita berzikir dalam artian mengingat Allah, itu boleh. Karena Allah itu Maha Suci, sehingga Allah tidak boleh ya ditempatkan di tempat-tempat yang kotor. Nah, zikir ini amat sangat dahsyat Pak. Ya, pengaruhnya sangat banyak, luar biasa. Pertama, kita berzikir ini karena memang perintah Allah. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya, dzikron katsira, itu perintah Allah. Sehingga ketika kita berzikir karena berdasarkan perintah Allah, insya Allah kita pun mendapatkan pahala yang sangat besar. Bahkan orang yang senantiasa berzikir dengan zikir yang sangat banyak itu, ya, insya Allah dia akan diberikan oleh Allah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang orang minta gitu. Ya, jadi kalau misalkan dia berzikir dengan zikir yang sangat banyak, maka dia akan diberikan oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang orang minta. Jadi kalau kita nggak sempat minta karena berzikir, itu Allah akan berikan kita sesuatu yang lebih baik dari apa yang orang minta. Nah, makanya kan di situ nanti di sela-sela azan itu kita berzikir atau kita berdoa gitu. Kalau kita berzikir dengan zikir yang banyak, kita akan dikasih oleh Allah sesuatu yang lebih baik dari apa yang orang minta. Jadi luar biasa sangat zikir itu. Nah, ada beberapa hal ya sebelum kita masuk kepada fikihnya. Satu, pertama, urgensi zikir. Zikir adalah bagian daripada perintah Allah. Ya, banyak ayat yang menegaskan tentang ini. Ya, salah satunya yang tadi saya baca, surat Al-Ahzab ya, ayat yang ke-40, 41. Ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, dengan zikir yang tidak terputus-putus. Bukrata wa asila. Kalau zikir dalam pengertian dilafazkan adalah dari pagi dan juga siang atau petang. Bahkan Rasulullah SAW itu senantiasa berzikir sepanjang hidupnya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, urgensi zikir itu adalah, zikir itu adalah sarana mengingat Allah. Sedangkan kalau kita ingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Ya. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Barang siapa yang mengingatkanku di saat keramaian, aku akan ingat dia di saat dia sendirian. Begitupun sebaliknya. Fadhkuruni adzkurkum.
Jadi kalau misalkan kita ingin diingat Allah, ingin disebut-sebut oleh Allah di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lain, ya maka kita pun harus menyebut-nyebut Allah. Kita pun harus senantiasa mengingat Allah. Nah kalau misalkan kita sudah diingat Allah, Masya Allah, kita diingat presiden misalkan, nggak bakalan lupa presiden sama kita. Kita diingat oleh pejabat, kita diingat oleh orang kaya, kita diingat oleh ulama, kita diingat oleh orang-orang mulia, pasti kita pun akan senantiasa mendapatkan pertolongannya, bantuannya, apalagi kita diingat oleh Allah. Maka yang kedua, zikir itu dalam rangka mengingat Allah, sehingga Allah pun akan senantiasa mengingat kita. Nah yang ketiga, pentingnya zikir ini adalah agar kita tidak dikendalikan dan dikuasai setan. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah yang Rahman, nuqayyid lahu syaitan, maka akan dikuasai oleh setan. Bahwa lahu qarin, dan setan itu akan menjadi qarin, pendamping, pengendali dalam hidupnya. Makanya kita di dalam memutuskan perkara dan sebagainya, kita perlu berzikir. Supaya apa? Supaya berada dalam bimbingan Allah, supaya kita berada dalam kendali Allah. Tapi kalau misalkan kita tidak berzikir, nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Orang yang senantiasa melupakan, melalaikan, mengabaikan zikir kepada Allah, setan akan menguasai dirinya dan akan menjadi qarin. Dia akan menjadi temannya, akan menjadi pendampingnya. Dan yang selanjutnya, zikir itu adalah agar hati kita menjadi tenang, agar hati kita menjadi tenang, menjadi nyaman, ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tentram, hati menjadi tenang. Bahkan nanti ada zikir-zikir yang menyebabkan hati kita tenang ketika kita menghadapi ketakutan. Ya, contoh misalkan salah satunya adalah tentang hasbunallah. Ya, kata Rasulullah SAW, hasbunallah wa ni'mal wakil, amanun likulli khaifin. Ya, lafaz hasbunallah wa ni'mal wakil ini akan mengamankan kita dari segala yang menakutkan. Jadi kalau kita mengalami kecemasan, ketakutan, jadi kalau bapak takut istri, Pak, itu perbanyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil itu. Ternyata istrinya pun baca itu juga gitu loh ya. Jadi kata Rasul, hasbunallah wa ni'mal wakil, amanun likulli khaifin. Hasbunallah wa ni'mal wakil itu mengamankan kita dari segala yang menakutkan. Dan ini adalah zikirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nanti para nabi itu Pak punya zikir tertentu. Zikir tertentu itu dalam hadis Nabi, riwayat Imam Muslim, ada di dalam Riyadhus Shalihin, namanya hijib. Nanti para nabi, para sahabat, para ulama itu rata-rata punya hizib. Nah, nanti kita bahas. Ya, bolehkah kita dengan zikir tertentu dan jumlah tertentu? Nah, karena kita fikih muqarrin ya. Jadi bolehkah kita dengan zikir tertentu dengan jumlah tertentu? Nah, itu namanya nanti ada namanya hizib. Ya, hizib itu adalah merupakan kalimat zikir tertentu dengan jumlah tertentu yang menjadi dawam bagi seseorang. Nah, nanti zikirnya Ibnu Taimiyah itu apa? Zikirnya Imam Ghazali, hizibnya Imam Ghazali itu apa? Hizibnya Ibnu Taimiyah itu apa? Hizibnya Ibnu Mas'ud itu apa? Jadi kita itu, para ulama itu rata-rata punya hizib. Jadi hizib itu adalah merupakan lafaz-lafaz zikir, lafaz-lafaz sholat yang diucapkan, atau wirid tertentu yang diucapkan. Ya, tuh nanti kita bahas ya di dalam masalah hizib ya. Karena kadang-kadang kita ini karena tidak mengkaji, akhirnya seolah-olah ketika zikir tertentu dengan jumlah tertentu ya adalah merupakan perkara yang terlarang kalau itu tidak ditentukan oleh Nabi. Padahal sahabat, ulama rata-rata mereka memiliki hizib tertentu. Ya, memiliki hizib tertentu. Nah, ini adalah tentang urgensi zikir. Nah, yang kelima, urgensi zikir ini adalah zikir ini sebagai solusi dari setiap masalah. Ya, solusi dari setiap masalah. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan pikir, Pak. Tapi sesuatu itu bisa diselesaikan dengan zikir. Ya, ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan pikiran kita, tapi sesuatu itu bisa jadi jalan keluarnya justru dari zikiran kita gitu. Contoh misalkan adalah terkait dengan zikirnya Nabiullah Yunus alaihissalam. Yunus bin Matta ketika dia ditelan oleh ikan paus, dia dibawa dalam kegelapan yang disebutkan dalam Quran itu 3 kegelapan dalam tafsir itu. Satu, dia kegelapan ikan paus. 2, kegelapan malam. Yang ketiga adalah kegelapan di dasar lautan. Nah, dalam kondisi Nabi Yunus itu tidak lagi punya
ide gimana cara keluar dari perut ikan ini, ya, nggak ada jalan keluar. Ketika nggak ada jalan keluar, apa yang dilakukan oleh Yunus, Pak? Mencari jalan ke dalam, Pak. Jadi bapak-bapak jangan, kalau ada masalah jangan buru-buru nyari jalan keluar, Pak. Jalan ke dalam dulu, Pak. Jangan-jangan masalah itu di dalam diri kita, bukan di luar diri kita, itu masalahnya gitu loh, ya. Jadi Nabi Yunus itu cari jalan ke dalam dulu, Pak. Nah, setelah dicari jalan ke dalam, yang memberikan jalan keluarnya siapa? Allah. Itu kan kalimat zikirnya Nabi Yunus kan begitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kan jalan ke dalam. Tidak ada ilah kecuali engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Subhanaka inni, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Nabi Yunus introspeksi diri. Kenapa dia bisa ditelan ikan paus? Kenapa dia bisa dibawa ke dasar laut? Kenapa bisa jadi Mesir? Itu bisa jadi karena diri saya. Inni kuntu minaz zalim, kesalahan saya, kelalaian saya, kehilapan saya, dosa saya, wahai Allah. Dia cari jalan ke dalam dengan introspeksi diri, kemudian Allah berikan jalan keluar. Kan begitu masalahnya. Jadi dalam hidup ini, Pak, ada sesuatu yang memang tidak bisa selesai dengan pikiran kita. Karena kadang-kadang pikiran kita bisa jadi mentok. Ilmu kita terbatas, pikiran kita mentok, maka ada sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah kita dengan zikir kita. Ya, jadi jangan hanya menyelesaikan masalah dengan pikir kita, tapi kita pun bisa menyelesaikan dengan zikir. Nah, jadi zikir ini dahsyat. Jadi di antara kedahsyatan zikir 5 poin tadi. Perintah Allah, zikir itu. Yang kedua, bahwa zikir itu adalah merupakan sarana kita mengingat Allah agar Allah ingat kita. Yang ketiga, agar kita tidak dikendalikan oleh setan dan tidak dikuasai setan. Yang keempat, agar hati kita menjadi tenang. Dan yang kelima, zikir adalah solusi dari masalah yang tidak bisa kita selesaikan dengan pola pikir kita, tapi dengan pola zikir kita, insyaallah. Nah, akan tetapi ya, dalam kajian-kajian fikih ini juga ada hal-hal yang terjadi perbedaan ya terkait dengan masalah zikir ini, Pak. Ya, zikir itu powernya dahsyat. Makanya kalau kata ulama, zikir itu akan melahirkan power yang sangat dahsyat kalau misalkan unsur zikir itu terlibat. Makanya komponen zikir itu kan pertama adalah lisan, itu hanya melafazkan saja. Yang kedua adalah pikiran, memahami yang kita lafazkan. Ini kalau kita bahas tentang filosofis, makna-makna filosofis zikir itu luar biasa ya. Saya sudah nulis tentang makna-makna filosofis dari subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar gitu ya. Terus yang ketiga adalah hati kita gitu, dengan cara menghayati. Nah, baru nanti anggota tubuh kita dengan kita melakukan sebuah amalan dan gerakan yang sesuai dengan lafaz-lafaz zikir itu. Ya, jadi minimal 3 tadi ya, libatkan unsur zikir itu. Pertama adalah mulut, lisan kita. Yang kedua adalah pikiran kita, memahami apa yang kita zikirkan. Dan yang ketiga adalah hati kita dengan cara menghayati apa yang kita zikirkan. Nah, zikir dengan melibatkan 3 komponen itulah yang akan melahirkan power, the power of zikir gitu. Makanya ulama-ulama kita dulu kan baca bismillah doang kan, Pak, gitu. Nah, bisa melawan penjajah gitu loh ya. Rasulullah SAW itu pernah pas suatu saat, siapa yang menyerang Rasul itu kan Dustur gitu ya. Siapa tuh namanya? Rasulullah itu mau dibunuh, dikejar sama seorang kafir yang hebat. Pas udah begitu, Rasul sedang tertidur di bawah pohon kurma. Tapi ketika dia sedang tertidur di bawah pohon kurma, orang kafir itu yang mau membunuh Rasul itu, dia mengeluarkan pedangnya, kemudian meletakkan pedangnya itu di leher Rasulullah SAW. Dia bangunkan, ya Muhammad, wahai Muhammad, sekarang pedangku ada di lehermu. Siapa yang akan menolongmu? Dan tidak ada satu orang pun yang tahu siapa yang akan menolongmu. Apa jawaban Rasul? Allah. Allah, kata Rasul. Rasul hanya bilang Allah. Bergetar itu orang kafir, jatuh pedangnya dan diambil sama Rasul. Kemudian Rasul akhirnya balik menaruh pedangnya itu di lehernya orang kafir itu, dan dia mengatakan apa? Sekarang siapa yang akan menolongmu? Sedangkan tidak ada satu orang pun. Orang itu tertunduk, tidak ada ya Muhammad. Kalau begitu dia akhirnya kemudian memeluk Islam. Jadi Rasulullah bilang Allah doang, orang bergetar. Allah bergetar, orang sampai jatuh pedangnya. Kalau kita ditodong sama orang, siapa yang akan menolongmu? Wahai Robert, Allah.
jatuh kepalanya, bukan pedangnya gitu nih ya. Jadi artinya kenapa Rasul bilang Allah saja orang sampai bergetar? Karena powernya luar biasa, powernya dahsyat. Karena antara apa yang diucapkan Rasul itu berdasarkan hatinya, berdasarkan pikirannya, sehingga bilang Allahnya Rasul dengan Allahnya kita berbeda, Pak. Ya, para mujahid dulu ketika bilang Allahu Akbar, itu orang kafir kutar ketir, Pak, lari. Kalau kita teriak Allahu Akbar, Allah Akbar, orang kafir nggak kutar ketir juga. Apa loh, gitu akhirnya. Kenapa? Karena kita powernya kurang. Mungkin karena tidak terlibat 3 poin tadi gitu, 3 unsur tadi. Nah, disinilah nanti maka zikir itu perlu berulang-ulang supaya terinternalisasi sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, itulah nanti namanya para ulama itu dia yang disebut dengan hizib itu. Jadi bapak-bapak nanti harus punya hizib, zikir harian. Ini harus diajar zikir harian. Tergantung kita nanti zikir ini kan begini, secara waktu nanti ada yang muqayyad, ada yang mutlak namanya nanti. Nah, jadi gitu, itu pertama ya. Prolog kita adalah bahwa kita sepakat banyak ayat yang memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir. Nah, lalu bagaimana sih sebetulnya cara berzikir ini? Ya. Nah, pertama adalah ketika kita selesai sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini kan kalau menurut para ulama termasuk zikirnya sisi waktunya adalah zikir muqayyad. Jadi zikir dilihat dari sisi waktu, ada muqayyad, ada mutlak. Itu pertama. Jadi kalau kita belajar tentang, saya pernah menjelaskan ini, ya, wajib itu ada wajib dari sisi waktu, ada wajib dilihat dari sisi tuntutan, ada wajib dari sisi pilihan gitu ya. Kalau wajib dari sisi waktu ada 2, ada wajib yang terikat waktu namanya muqayyad, ada wajib yang tidak terikat waktu namanya mutlak. Jadi atau satu wajib mutlak, yang kedua wajib muqayyad. Nah, zikir itu juga ada 2 ya. Ada zikir dari sisi waktu, adalah ada zikir yang muqayyad yang terikat waktu. Jadi kalau misalkan terikat waktu itu dia zikirnya zikir tertentu. Ada zikir yang mutlak yang tidak terikat waktu. Nah, di antara zikir yang muqayyad itu adalah zikir kita ba'da sholat. Ya, ini misalkan di dalam Sahih Bukhari ya. Ketika kita zikir ba'da sholat, ataupun misalkan di dalam kitab Al-Azkar ya, Imam An-Nawawi gitu ya, itu dijelaskan ya, setelah sholat kita istighfar 3 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian kita hanya baca ayat kursi, kemudian kita baca Al-Ikhlas ya, Al-Falaq, An-Nas, kemudian kita baca tasbih subhanallah 33 kali, kita baca tahmid 33 kali, kita baca takbir dan seterusnya. Nah, ini adalah merupakan zikir yang muqayyad ya. Setelah 5 waktu, sholat 5 waktu ada zikir muqayyad. Ada juga zikir yang mutlak, zikir yang tidak terikat waktu. Nah, ketika tidak terikat waktu, jumlahnya pun tidak terikat. Makanya ayat tadi adalah perintah zikir itu sebanyak-banyaknya, terserah kita sebanyaknya berapa. Nanti kita bahas misalkan tentang zikir ulama ini baca sekian, ulama ini baca sekian, nggak jadi masalah sebetulnya. Karena itu memang tidak dibatasi. Ada yang tidak dibatasi ya, ada yang dibatasi seperti tadi kalimat tasbih, kalimat tahmid, dan kalimat takbir. Nah, ini zikir yang muqayyad. Setelah sholat itu zikirnya muqayyad, terikat waktu. Makanya zikirnya tertentu dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana cara melafazkannya? Apakah di dalam hati atau masing-masing, atau bijakan berjamaah? Nah, ini terjadi debatable, karena kita namanya fikih muqaranah ya. Fikih muqaranah itu kan fikih perbandingan namanya. Fikih perbandingan. Nah, cuma yang terjadi karena kita kan kadang-kadang era medsos gitu ya. Jarang dikaji secara mendetail. Sebetulnya dibaca dengan cara jahar juga nggak jadi masalah. Ya, baik dibaca dengan kata jahar maupun dibaca dengan kata sir, itu nggak jadi masalah, karena itu sudah dipraktekkan ya, dan sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Misalkan di dalam hadis Bukhari, ini hadis Bukhari, hadis Muslim ya, nomor hadis 841 ya, ini di kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ini jilidnya jilid yang kedua ya, halaman 375. Babu dzikri ba'da sholat, babnya tentang zikir ba'da sholat. Ini hadis begini, 841. Haddatsana Ishaq bin Nasrin
Qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibnu Jurayj qala akhbarani Umar anna Aba Ma'bad maula Ibnu Abbas akhbarahu anna ibn Abbas radhiyallahu an akhbarahu anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Itu di dalam hadis yang nomor 841 ya, bahwasanya begini kata siapa, Ibnu Juraid mengabarkan kepadaku Umar bahwasanya Ma'bad maula Ibnu Abbas, pelayannya Ibnu Abbas itu, dia mengabarkan, menceritakan kepadaku anna ibn Abbas radhiyallahu akhbarahu anna raf'as saut bi dzikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mengangkat suara itu berarti kan apa bahasa kitanya ya, mengeraskan berarti ya, bahwasanya mengangkat suara sampai terdengar ya bidzikri raf'as sauti bidzikri, mengangkat suara dalam zikir itu adalah hina yansarifun nasu minal maktubah, ketika seseorang selesai sholat yang wajib, sholat 5 waktu, karena ala ahdin Nabi SAW, itu terjadi pada masa Nabi SAW. Jadi mengangkatkan suara ketika kita berzikir selesai sholat 5 waktu itu sudah terjadi di zaman Nabi SAW. Kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tu, kami tahu itu karena kami ngedenger sampai seperti gemuruh gitu loh. Itu sudah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi wafihi dalilun ala zawajid jahri bidzikri akibas sholah. Dan hadis ini menjadi dalil tentang bolehnya mengeraskan suara ya dalam zikir ketika kita selesai sholat. Dan itu boleh jadi. Nah, bahkan komentar daripada Imam Nawawi dan ulama-ulama lain, kalau misalkan kita khawatir tidak masuk unsuria ya, kalau kita misalkan khawatir tidak masuk unsuria, maka zikir dengan mengeraskan suara itu lebih baik. Satu, dalam rangka untuk mendidik. Yang kedua, membantu pekerjaan hati agar tidak lalai. Sehingga ada orang yang kalau misalkan kita nggak tahu apakah dia zikir atau tidur, kadang-kadang kan orang ada begitu Pak gitu. Saking ngantuknya kan kita nggak tahu dia zikir atau tidur kadang-kadang. Terus terang kita ini yang di kampung hidup ini, kita belajar tentang zikir setelah sholat sampai hatam Pak, sampai tahu. Saya tanya, belajar secara khusus atau karena memang ada di masjid dikeraskan? Saya tanya ke bapak-bapak rata-rata kira. Pak, saya tanya, bapak tahu zikir setelah sholat itu sampai selesai, itu belajar secara khusus ngapalin atau karena memang sering ikut kita orang sholat, imam membacakan zikir dengan kelas yang lain, kemudian kita ikut-ikutin sampai hafal? Saya tanya kira-kira, untuk kita yang orang tua dulu atau orang tua sekarang, anak-anak dulu kita, itu belajarnya apakah kita karena memang sering ngedengar atau belajar khusus tentang zikir kira-kira Mas? Hah? Karena belajar ngikut kita sebetulnya. Yaitu dalam rangka untuk mendidik ternyata. Banyak di kampung itu orang yang buta huruf Pak, tidak kenal tentang huruf, tapi untuk masalah zikir dia apa? Hafal setelah sholat. Kenapa? Karena seringnya apa? Seringnya mendengar. Tapi kadang-kadang anak-anak sekarang kan nggak hafal zikir setelah sholat apa. Kenapa dia tidak hafal zikir? Di ngapalin khusus dia kadang-kadang nggak mau, malas, nggak ada waktu. Di masjidnya dia tidak pernah mendengarkan imam itu berzikir gitu. Seandainya imam itu selalu berzikir, diperdengarkan kepada yang lain, itu masya Allah. Asalkan tidak mendukung terkait dengan atau tidak mengganggu orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat. Ustadz, gimana dengan ayat-ayat dalam Al-Quran? Nah ini kita makanya, ini muqaranah itu pentingnya begini Pak. Ya, membandingkan. Kan ada ayat di dalam surat Al-A'raf ayat 205 misalkan. Al-A'raf 205 misalkan, wadhkur rabbaka fi nafsika. Nah ini yang sering dijadikan dasarnya. Wadhkur rabbaka, Al-A'raf, coba Bapak baca Al-A'raf ayat yang ke-205 ataupun Al-Isra ayat 110 atau lagi ayat yang lain banyak itu. Ini yang selain dijadikan dasar. Ayat ini nih kadang-kadang kita itu suka salah istinbat Pak, salah kesimpulan. Ayat ini sebetulnya bukan menjelaskan tentang larangan, tapi kadang-kadang kesimpulannya kenapa jadi larangan gitu loh. Ya. Misal dalam surat Al-A'raf ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsika.
Wadkur, dan sebutlah atau berzikirlah kan Rabbaka, Tuhanmu, ya, fi nafsika, di dalam hatimu, tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul, ya, hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, ya, tadarruan wa khifatan wa dunal jahr, jelas, dan dengan tidak mengeraskan suara. Oke, bil guduwi wal asal wala taku minal ghafilin, ya, pada waktu pagi dan pedang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Oke, itu ayatnya satu, jelas ya terjemahnya. Kalau ada yang punya tafsirnya boleh dilihat tafsir Ibnu Katsir minimal lah, ya. Kalau tafsir Al-Baghawi juga ada. Kalau misalkan di Quran digital Bapak ada tafsirnya bisa dilihat. Yang kedua misalkan tentang surat Al-Isra ayat 110. Walidullaha awidur rahman ayyaman tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtagi baina dzalika sabila, ya, jangan kau mengeraskan, wala tajhar bisolati, jangan dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya, wabtagi baina dzalika sabila. Nah, ini kan secara tekstual mungkin kita memahami bahwa ayat yang pertama itu seolah-olah kan dilarang keras gitu. Padahal ayat ini pertama asbabun nuzul, ya. Ayat ini bukan bicara tentang larangan untuk berzikir dengan suara yang keras, ya. Tetapi ayat ini adalah perintah untuk senantiasa mengingat Allah, karena ada kalimat wala takum minal ghafilin. Jadi inti ayat ini adalah perintah mengingat Allah supaya kita jangan menjadi orang yang lalai. Jadi sedikit pun dalam ayat ini tidak menjelaskan tentang larangan mengeraskan suara. Makanya nanti ada komentar Imam Nawawi, yang dilarang itu mengeraskan saking berlebihan sampai mengganggu orang lain gitu. Jangan sampai mengganggu orang lain. Nah sama, sedangkan surat yang ke-17 ayat 110 ini kan bicara terkait dengan Rasulullah SAW yang membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Kemudian ada orang musyrik yang terganggu, orang-orang kafir yang terganggu, sehingga gara-gara dia terganggu dia mencaci kepada Nabi dan mencaci Tuhannya Nabi, mencaci Allah. Jadi gara-gara suara keras itu ketika baca Quran, sampai orang musyrik di sekitarnya itu terganggunya sampai menyebabkan Nabi diolok-olok, bahkan Tuhannya Rasulullah pun diolok-olok. Untuk meredakan itu, supaya tidak terjadi kemadaratan sehingga orang mencemooh kepada Nabi dan juga kepada Allah, maka Rasulullah SAW akhirnya diperintahkan oleh Allah wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtagi baina dzalika sabila, agar senantiasa dengan pelan. Sama misalkan kita ketika misalkan baca, ya walaupun sekarang kan sudah tidak terjadi lagi seperti itu, ya, baca Quran misalkan kita baca Quran tadarus misalkan kita pakai speaker. Nah, gara-gara tadarus kita pakai speaker, ternyata karena di sini kan komplek gitu loh, bukan hanya muslim misalkan, ya, ada juga non muslim. Nah, non muslim itu kita baca Quran pakai speaker sampai ada non muslim yang akan terganggu di waktu-waktu malam, ya kita boleh tidak pakai speaker luar, kita pakai speaker dalam, daripada nanti memunculkan fitnah terhadap agama kita. Jadi kalau memunculkan fitnah terhadap agama kita, sampai-sampai orang-orang mukmin akhirnya mencemooh agama kita, kemudian mencemooh Tuhan kita, mencemooh kitab kita Al-Quran, gara-gara dengan terganggunya, maka kita ambil jalan tengah. Berarti jangan pakai speaker luar, ambil pakai speaker dalam untuk tidak mengganggu orang di luar kita. Jangan sampai dia mencemooh, dia mencela, dia mencaci agama kita gara-gara bacaan Quran kita yang sampai mengganggu mereka. Itu aja sebetulnya, ya. Asbab nuzul surat 17 ayat 110 itu bukan larangan, itu sebetulnya bukan larangan untuk zikir kerasnya dan lain sebagainya. Nah, jadi ayat-ayat ini ada asbab nuzulnya, ada asbab nuzulnya seperti itu. Nah, jadi ada zikir yang muqayyad namanya, ya, yaitu ada zikir yang mutlak yang tidak terikat waktu. Nah, dalam melafazkan zikir yang muqayyad pun terjadi ada perbedaan. Satu, ada yang boleh dengan cara dibaca berjamaah, ada suara, ada kerasnya, dengan cara sir ataupun masing-masing dan sebagainya. Dua-duanya memiliki dalil. Bahkan kata Imam Nawawi, kalau kita tidak khawatir riya, ya, tidak khawatir riya, bahkan kita ingin untuk mengajarkan
agar hati kita dibantu supaya tidak lalai. Bahkan ada bagian daripada pembimbingan kepada jamaah. Imam Nawawi mengatakan afdol diberjamaahkan, afdol dikeraskan. Tapi kalau khawatir riya, bahkan bisa mengganggu kepada orang lain, maka silahkan dibaca dengan sir, ataupun tidak terlalu keras, ataupun tidak terlalu pelan sampai tidak terdengar. Ambil jalan tengah di antara keduanya. Jadi begitu. Jadi zikir dengan suara keras itu bukan perkara yang bid'ah dan terlarang, karena ada hadis di dalam hadis Bukhari, hadis Muslim nomor hadis 841 dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa zikir dengan suara yang keras itu sudah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami Pak ya? Itu poin yang pertama. Ya. Nah, kemudian gimana dengan zikir yang mutlak tadi, yang tidak terikat waktu? Ya, zikir yang tidak terikat waktu. Jadi kalau yang terikat waktu, yang muqayyad itu tertentu tadi. Nah, sedangkan zikir yang tidak terikat waktu atau disebut dengan zikir mutlak, silahkan kita baca zikir sebanyak-banyaknya sesuai kemampuan kita. Ya. Kenapa? Nah, zikir yang dibaca, ya, yang tidak terikat waktu, zikir tertentu dengan jumlah tertentu, itu kita bisa mana kita yang senang sebetulnya. Saya bacakan satu hadis begini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqarahu ma baina sholatil fajri wa sholatiz zuhri, katabalahu ka'annama qara'ahu minal lail." Riwayat Muslim. Itu ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab zikir. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bersabda Rasulullah SAW, "Man nama an hizbihi." Barang siapa yang tertidur dari hizibnya. Hizib itu zikir harian, wirid harian dia. Ya. Misalkan Pak Anton punya wirid harian. Wirid hariannya tadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wirid harian yang tidak pernah misalkan ditinggalkan sama sekali. Suatu saat karena kelelahan habis sholat langsung tertidur tanpa membaca itu. Maka kata Rasulullah SAW apa? Faqara'ahu ma baina sholatil fajri wa sholatiz zuhri. Dia baca kemudian di siangnya, malamnya enggak sempat tertidur karena lelah. Maka apa? Kata balahu ka'anna qarahu minal lail, maka dicatat seolah-olah dia telah membacanya waktu malam. Diganti berarti namanya. Jadi artinya kita punya zikir rutin kita, Pak. Punya zikir rutin kita. Nah, ini adalah zikir yang bisa kita pilih, Pak. Jadi gitu, Pak. Jadi saya diajarkan sama guru dulu itu begitu. Ya, sebelum kita selesai ya, Pak. Biasa kalau di pesantren dikasih zikir tertentu. Ya, salah satu saya zikir yang diijazahin oleh guru itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu saya diceritakan tentang sejarahnya, bagaimana Nabi Ibrahim ya ketika dilemparkan ya ke dalam api oleh Namrudz, kemudian datang malaikat untuk menawarkan bantuan, tapi Nabi Ibrahim tetap melafazkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bahkan tadi Nabi mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil amanun likulli khaifin. Hasbunallah wa ni'mal wakil akan mengamankan kita dari segala yang mencemaskan dan menakutkan. Kapan kita baca? Ya silahkan. Ini mutlak, tidak muqayyad. Misalkan selesai kita sholat subuh, kan kita suka ada namanya zikir apa? Zikir petang dan zikir pagi, zikir petang. Ya, wazifatul kubro. Jadi disusun oleh Hasan Al-Banna misalkan. Kemudian ada rotibul haddad, ada rotibul atos namanya. Ini kadang-kadang orang suka nggak tahu rotibul haddad apa itu rotibul bid'ah. Rotib itu artinya susunan, Pak. Rotib itu artinya susunan. Haddad itu Imam Al-Haddad, Habib Al-Haddad. Jadi rotibul haddad itu adalah zikir yang disusun oleh Imam Al-Haddad namanya. Sama al-ma'surat itu adalah merupakan wazifatul kubra, itu adalah merupakan zikir petang, zikir pagi, zikir petang. Disusun oleh siapa? Termasuk Imam Hasan Al-Banna menyusun zikir itu yang disebut dengan al-ma'surat gitu. Kalau misalkan Ustaz Sukron mau nyusun zikir ya silakan aja. Berarti zikir sukroniyah misalkan gitu loh ya gitu. Tapi kan kita itu kadang-kadang tidak seperti ulama. Ulama itu biasanya hasil daripada perenungan dia, tafakur dia,
kemudian berdasarkan hadis-hadis Nabi dia menyusun, satu ini dulu, kedua ini, tiga. Karena kita belum mukasyafah gitu loh. Interaksi kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allahnya itu belum begitu hebat, sehingga kita untuk menyusun itu kita kurang begitu punya legitimasi gitu loh. Kalau ulama kan memang mereka sudah apa? Kemudian dia ilmunya ada, ya amalannya iya, kemudian mereka susun. Maka ada yang disebut dengan Ratibul Haddad. Ratib artinya susunan, Al-Haddad Imam Al-Haddad. Maka Ratibul Haddad, ya, yang sering diamalkan oleh para habaib dan juga sebagian besar daripada ulama-ulama Indonesia. Ada juga namanya Ratibul Atos. Ratib artinya susunan, Atos itu adalah Imam Al-Atos gitu loh. Sama, jadi begitu. Jadi kita jangan alergi dengan istilahnya. Toh yang ada di situnya adalah semuanya berdasarkan dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya hilang nih kertasnya ya. Saya itu pernah mendapatkan zikir atau sanad melafazkan kalimat la ilaha illallah dari Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib terus, ya, sampai terakhir kepada saya. Nah, saya hilang gitu. Bagaimana cara? Jadi bayangkan kita itu ada sampai melafazkan la ilaha illallah pun ada sanadnya dari Rasulullah. Rasul mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, terus mengajarkan Ali, terus sampai bersanad cara melafazkan la ilaha illallah yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan ulama tertentu cara zikir pun ada sanadnya, Pak. Cara zikir pun ada sanad. Ya, makanya kadang-kadang apa nih? Ini saya. Kadang-kadang bahasa kitanya apa ya? Tingkat ketajaman gitu ya. Ya, mungkin Bapak juga bisa ngasah samurai, bisa lah Pak ya. Ya, ngasah golok. Tapi kan kalau misalkan ingin golok itu tajam, kalau kita serahkan kepada ahlinya itu beda nggak Pak kira-kira? Cara ngasah golok kita dengan cara ngasah golok ahlinya beda nggak kira-kira? Kita punya samurai nih, cara ngasah kita terkait samurai dengan cara ngasahnya misalkan yang ahlinya beda nggak? Beda tingkat ketajamannya. Kenapa kita kadang-kadang ngasah pun suka dikuliin nama orang? Karena beda sebetulnya. Nah sama sebetulnya. Kenapa kita berzikir udah 1000 kali tapi powernya kurang? Atau kita mendapat nyomotnya dari Google kadang-kadang bukan dari kiai kita gitu. Nah, masalahnya itu kan. Dapat nyomotnya dari Google, sehingga ketika kita dalam lafazkan pun kadang-kadang tajamnya kurang gitu loh ya, powernya kurang. Beda dengan kita mendapatkan zikir itu dari guru kita, dari gurunya sampai kepada Nabi, ketika diberikan kepada kita powernya beda dengan kita nyomot dari Google seperti itu. Itu kan begitu sebetulnya, ada tingkat ketajaman. Bayangkan terkait dengan zikir pun sebetulnya ada sanadnya, apalagi terkait dengan keilmuan yang lainnya. Nah, jadi begitu Pak. Ya, jadi nah ini namanya zikir mutlak, itu sering disebut juga dengan hizib. Makanya kita memiliki zikir tertentu, nanti kita lihat, wah ini zikirnya bagus, saya mau dawamkan ini ya, saya mau mendawamkan tentang ayat kursi. Nah, di antara zikir-zikir para ulama ini, ya saya kutip beberapa ulama saja. Ya, pertama misalkan Ibnu Taimiyah. Ya, kenapa saya kutipnya Ibnu Taimiyah? Ya, karena kan kadang-kadang termasuk orang yang membid'ahkan kita melafazkan zikir tertentu dengan jumlah tertentu pada waktu tertentu. Itu biasanya termasuk yang mengagumkan siapa? Ibnu Taimiyah kadang-kadang. Padahal ternyata Ibnu Taimiyah itu memiliki zikir tertentu. Apa itu zikirnya Ibnu Taimiyah? Zikirnya Ibnu Taimiyah itu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, ya, itu ada kitab namanya, udah ada terjemahnya, Madarijus Salikin. Ya, salah satu hizib, ya, zikir yang didawamkan oleh Ibnu Taimiyah itu adalah la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, Ibnu Taimiyah itu selalu membaca ini 40 kali setelah sholat subuh. Beliau berzikir dengan ini. Ada juga nanti zikirnya adalah Imam Al-Ghazali, ya, ya, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ada juga nanti apa yang dizikirkan Ibnu Taimiyah ini kan wiridnya daripada Yunus bin Matta, Nabi Yunus. Ada juga nanti wiridnya ulama lain, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini adalah wiridnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan banyak lagi zikir-zikir yang lain. Ya, silahkan nanti kita pilih. Nah,
Kira-kira zikir mana yang kira-kira wah cocok dengan saya nih, saya akan dawamkan ini. Atau dengan Asmaul Husna, nggak hafal 99 misalkan, pilih kita salah satunya, ya, mana yang kita senang, ya, kemudian kita dawamkan. Nah, itu ada kitab tentang khusus Asmaul Husna, ya, 99 sifat Allah. Nah kadang-kadang kita juga suka sering dengar, kalau melafazkan Allah, 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 Allah termasuk zikir atau bukan gitu. Pak, kalau kita bilang cuma Allah, 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 Allah termasuk zikir atau bukan kira-kira? Nah, boleh nggak kira-kira? Allah doang nggak pakai ya gitu, Allah, 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 boleh nggak kira-kira? Kalau boleh kenapa? Kalau nggak boleh kenapa kira-kira? Dalilnya apa? Kan kadang-kadang kita begitu kan. Pak, nama Tuhan kita yang paling baik itu yang disebut dengan ma'rifatun syadidatun. Lafzul jalalah itu namanya adalah ma'rifatun syadidah, isim ma'rifat yang sangat ma'rifat itu Allah. Allah ini adalah merupakan nama yang paling disukai oleh Allah sendiri. Makanya kalau kita doa banyak Allahumma, Allahumma. Satu. Sedangkan yang 99 yang lain itu hanya mensifati Allah. Jadi kalau misalkan kita cuma bilang Allah, 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 99 include di dalamnya. Tapi kalau bisa kita bilang hanya Ar-Razzaq, yang 98 tidak include di dalamnya. Kalau kita bilang hanya Ar-Rahim, yang lainnya tidak include di dalamnya. Tapi kalau kita bilang hanya Allah, yang 99 include di dalamnya. Jadi orang yang melafazkan Allah, pada prinsipnya dia melafazkan 99 yang lain. Itu begitu sebetulnya. Makanya kita kalau berdoa kan kebanyakan apa? Allahumma, 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 atau paling Rabbana, Allahumma, Rabbana. Jadi melafazkan Allah saja sudah termasuk zikir. Dan Allah itu adalah merupakan lafaz yang mewakili 99 nama yang itu hanya sifat yang lain. Sedangkan nama aslinya adalah lafzul jalalah, itulah nama yang paling agung, Allahnya kayak begitu. Nah, itu termasuk zikir. Jadi boleh melafazkan zikir, hanya menyebut nama Allah, 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 Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masuk waktu Isya Pak ya? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, alhamdulillah berarti ya. Paham. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebutuhan sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.